Ida itu biasanya kayak ada permainan dulu gitu loh. Nah, kayak nentuin kelompok gitu kan permainan. Iya biasanya kan permainan iya, jadi sesuai kelompok itu nggak dimasukin. bosan-bosan gitu loh ya. Aku juga suka kalau diajak musyawarah. Dia juga baik banget, biasanya sering presentasi juga. Terus Iya sih, presentasi kan melatih kayak public speaking kita gitu. iya, kan. benar banget semua itu. Pasti kayak setiap materi itu ada kayak pelatihan public speaking juga. Iya. Ya, terus Bu Ida itu sering ikut workshop juga. Terus ilmunya juga disampaikan ke teman-teman kita. Waktu Jadi banyak contohnya ilmu juga. yang di pramuka gitu, Iya. ada ilmu yang dia juga jadi pembina loh di pramuka. Keren. Banget kan? Keren. Iya, udah jadi guru, Berarti jadi Bu pembina Ida itu gurunya pramuka aktif gitu. banget ya. Aktif Benar-benar. banget. Apalagi waktu udah masuk kelas ya. Udah masuk kelas tuh waktu lihat apa namanya wasita kotor itu kayak pasti langsung kita gercep banget dimarahin gitu kan, disuruh bersihin gitu gak sih? Iya, biasanya kan Dimas ada sampah di kolong mejanya biasanya ya. Aku. Dimas. Ketahuan deh. Kalau kamu gimana? Aku seneng banget ya kalau diajak bersyukur, soalnya kayak nggak garing gitu loh kalau ngajak, terus public speaking-nya juga bagus, kalau nerangkan juga Jelas gitu kan. apalagi kayak cara ngomongnya gitu akrab ke Iya, sama kayak bercanda-bercanda gitu kan ya. terus bahasa yang digunakan juga nggak terlalu tinggi, jadi kita mudah memahami Iya, gitu loh. Bener banget Gak sih? Udah deh, nanti ada orangnya kesini baru nanti lewat depan. Tapi kan kita kan menjalankan yang baik-baik. Iya. Ya udah. Mau ngambil apa ya? Oke. Di tempat kita ini ada kultur gitu ya, Bu Ida ya. Iya. Bu Ida kan selalu berperilaku baik kepada muridnya, juga kepada teman-teman. Iya, orangnya juga kreatif juga. Terus di mana Bu? Iya, Iya. juga direktur TEVA. Iya. Terus juga ikut di kegiatan pramuka. Iya, orangnya kreatif dan penuh dengan inspiratif juga. Aktif lah di semua kegiatan sekolah. Selalu mengeluarkan ilmu yang dia punya. Iya. Terus Bu Ida itu orangnya suka memberi apa ya, seperti pengetahuan. Jadi Bu Ida itu sebenarnya menurut Bu Nini itu gimana sih orangnya? Kalau menurut saya orangnya itu penuh dengan kreativitas, terus apa itu kalau masalah ilmu dia tuh pandai mengekspresikan, terus ke teman-teman itu juga membantu, seperti kemarin kita membuat caos di Dharma Wanita itu dia menerapkan ilmu-ilmunya kepada kita. Bu Agung, alhamdulillah saya ini merasa dapat dukungan dari kepala sekolah, dari teman sejawat, juga dari siswa. Itu yang buat saya tetap bersemangat sampai sekarang. Bagus Bu Ida. Memang seharusnya calon guru penggerak itu dapat dukungan ya. Dapat dukungan dari mana Bu Ida? Kalau dari kepala sekolah itu ya Bu, misalkan saya ikut kegiatan daring maupun luring, karya gitu, dia selalu memberi support, semangat. Kemudian memberi kesempatan saya untuk melakukan semuanya itu. Kemudian kalau daring juga fasilitas wifi, ruang itu bebas bisa saya gunakan. Kalau dari teman sejawat, enaklah teman-teman itu kalau saya ajak diskusi, kalau saya mengalami kesulitan, misalkan sulit memasukkan tugas gitu, ada saja yang membantu saya. Kemudian kalau dari siswa, saya merasa mereka sangat antusias dan memberikan respon positif. Respon positif ya terhadap aktivitas di kelas. Iya. Itu saya sangat mensyukuri itu. Iya. Tadi saya sudah menengok mereka. Kok ada siswa yang lagi ngerumpi ini ya, ngerumpi cantik tentang Bu Ida. Oh iya kan? Iya. Saya tengok tadi masuk ke perpus, luar biasa memang. Kita termasuk JGP ya. Anak segitu ndak bisa disetel Bu. Mereka akan ngomong sesuai yang ada di pikirannya dia.
Bu Ida membaca apa ini? Ini Bu, modul satu-satu menarik sekali Bu Agung. Setiap modul itu ada yang unik gitu, yang membuat saya kepingin terus belajar. Oh gitu ya. Oh, yang dipelajari satu-satu, 1, 2, 1, 3 ya? Iya. Iya. Ada filosofi pendidikan KHD, ada Iya. nilai guru penggerak. Banyak sekali sih Bu Agung, saya suka sekali. Kemudian ada juga gimana sih menentukan visi gitu ya. Oh iya, buat visi. Lalu ada ini Bu Agung, yang langkah bagja itu juga menarik Oh, sekali. yang menarik itu ya? Iya, itu hal baru yang selama ini kayaknya saya belum pernah dapat yang begitu. Kalau menurut Bu Ida, kalau bagja itu gimana Bu Ida? Bagja ini ya Bu, langkahnya jelas, kemudian kita dipandunya enak gitu, jadi gampang diikuti sekalipun untuk pembelajar yang baru pertama kali dengar seperti saya. Berarti ada banyak hal ya yang Iya, banyak bisa sekali. diambil ketika keikutsertaan dan belajar secara daring. Iya. Ya tetap semangat Bu Ida ya. Iya, terima kasih Bu Agung. Bu Ida, ini loh tadi saya baru masuk perpustakaan ini tadi ya. Iya. Saya juga mendengar teman-teman guru ini loh. Iya. Ngerungkik juga tentang Bu Ida. Loh. Oh ya Allah, jelek apa baik ini? Iya. Saya kok dengar Bu Ida ini pramuka sejati ya. Kalau boleh tahu kegiatannya apa sih terkait dengan komunitas praktisi Bu Ida? Kalau pramuka kebetulan saya dipercaya jadi pembina Kuda Putri. Waktu itu kan ada Kak Afif yang sudah aktif lama ya. Saya sebetulnya belum terlalu lama, tapi nggak tahu kenapa saya dipercaya menjadi pembina jadi Kuda Putri di sini. Kemudian habis itu saya juga punya ini Bu Agung, komunitas lain. Jadi ibu-ibu ini kan kalau di SMK itu ritme kerjanya luar biasa, jam kerjanya juga lumayan panjang ya. Sepertinya kok banyak ibu-ibu yang butuh asupan gizi psikologinya. Kemudian saya bersama beberapa teman berinisiatif untuk membuat grup ngaji ibu-ibu. Oh, grup ngaji ya. Iya. Hari apa itu Bu Ida? Ngajinya itu di rumah masing-masing, Iya. tetapi harus khatam dalam seminggu. Oh, Jadi satu khataman minggu ya. 1 juz. Jadi kita bilangnya one week one juz. Dulu hanya 10 orang. Alhamdulillah sekarang sudah 60 orang. Luar biasa ini pesertanya. Sementara guru di SMK Satu 1 saja. ini berapa orang Bu Ida? Itu hanya ibu-ibu, gurunya kan ada 100 sekian ya, tapi kan itu bapak ibu. Nah ini sementara baru ibu-ibu. Ya, ada Bapak-bapak. kendala nggak? Ada kendala? Kendala berarti sih tidak, paling-paling biasa perbedaan karakter, perbedaan kemauan. Terus sekarang nggak hanya ngaji Bagung, kita ada bakti sosial. Oh, Kita berarti agak ada- meluas ya. Iya. Ya mudah-mudahan masih bisa eksis ya Bu Ida. Iya. Yang penting satu tetap semangat. Yang kedua adalah programnya jelas. Iya, Jadi, alhamdulillah programnya ini, jelas. programnya kepengurusannya sekarang sudah mulai ditata. Kalau dulu awal hanya kayak bincang-bincang beberapa orang saja. Iya. Dalam diskusi tentang visi cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelumnya, yang terhormat Kepala SMKN 1 Pasuruan, Bapak Sigit, yang saya hormati teman CGP, Ibu Musaidah, serta teman-teman sejawat dari Ibu Musaidah dari UPT SMKN 1 Pasuruan. Bapak Ibu, kegiatan kita adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dan tentunya ada beberapa rangkaian acara pertemuan, yaitu pengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat rumpah dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Selanjutnya adalah penutup. Nah, Bapak Ibu, dalam proses pendidikan CGP ini, beliau telah belajar membuat visi dirinya. Tentu yang akan menjadi pertanyaan adalah apakah visi yang sudah dibuat itu selaras, sejalan dengan visi yang ada di sekolah, dan apakah kedua visi ini sudah berpihak kepada murid. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan membedah, menganalisis apakah memang sudah layak visi itu lanjut atau perlu direvisi. Itu Bapak Ibu.
Dan selanjutnya terkait dengan hal yang lain adalah Bapak Ibu, bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan praktik nyata dari calon guru penggerak bagaimana untuk mengakomodir kegiatan diskusi terkait dengan visi ini. Kita akan melihat apakah CGP itu memiliki kompetensi yang luar biasa untuk menghandle kegiatan tersebut atau hal yang sebaliknya, itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana respon dari teman-teman, ya. Kami harap Bapak Ibu yang ada di sini merespon dengan proaktif kegiatan tersebut agar diskusi ini berjalan lancar dan sukses sehingga manfaatnya dapat kita ambil bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Kepala SMKN 1 Pasuruan, Bapak Sigit, untuk menyampaikan sambutan. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu Nabi. CGP angkatan 6. Dan peserta CGP angkatan 6 yang saya hormati serta teman-teman undangan yang dihadirkan di laboratorium fiber optik oleh teman-teman peserta CGP angkatan 6. Pertama-tama kita berdoa puji syukur kepada Allah atas segala keberkahan dan kita. Allah masih memberikan kesehatan dan menggerakkan kita untuk hadir di kegiatan CGP angkatan 6, yaitu penyusunan visi dan prakarsa perubahan. Salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW dan kita semua yang mendapatkan syafaat beliau nanti di akhir. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, ini agak beda persepsi. Bayangan saya ini adalah ibaratnya nanti visinya sekolah, ternyata visinya ibaratnya. Visi sekolah itu sudah lama mulai ISO. ISO artinya tahun 2005, 2006, 2007 kita ISO, dan 2008 itu mereka surveillance. 2009 kedatangan teman-teman angkatan 2009 itu sudah berakhir sudah waktunya untuk ada penegakan dari visi misi larinya ke tujuan sekolah di tugas. Walaupun nantinya modul diturun di mana di ketua kompetensi kalian masing-masing juga punya visi dan misi sendiri, tapi agak mirip, artinya visinya sekolah itu mewarnai visinya ketua kompetensi kalian yang ada. Dan akreditasi yang dulu memang mewajibkan ada visi misi jurusan. Karena dulu akreditasi itu per kompetensi kalian, visi dan misinya yang jelas. Nanti kalau bagus nanti kita bawa draftnya ini ke manajemen, nanti kita fulkan ke rapat dewan guru, nanti jadikan visi misi yang baru. Minimal manajemen sudah
ada draftnya, sudah ada yang memikirkannya. Kalau nanti kami sendiri dari tim manajemen paling-paling saya tawarkan pakai ganti, nggak usah Pak, itu aja. Karena apa? Mau mikir. Tapi kalau ini punya Bapak Ibu sekalian, ya sama itu yang harusnya kita tumbuhkan ke anak-anak. Jangan ya harus ini harus nilai itu nomor sekian bagi saya. Kalau nggak bisa, saya nggak bisa nilai ini nggak enak aku. Ada prestasi awal 10,5 dari saya membawa nama baik sekolah. Karena apa? Belum tentu anak pintar itu ya nanti dapat kerjaan. Anak-anak yang punya prestasi ini cepat dapat kerjaan. Karena di perusahaan butuh seorang ini. Jalur khusus bisa masuk kepolisian gara-gara poli. Bukan anak gara-gara panah. Bangun di Senen itu bapak. Iya, menurut saya itu kalau anak itu yang aktif di kelas itu 5 tugas ini lulus. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Kepala SMKN 1 Pasuruan Bapak Sigit, luar biasa Bapak Ibu, beri aplaus. Banyak hal ternyata yang menjadi resep kesuksesan SMKN 1 Pasuruan. Tentu ini adalah banyak praktik baik ya, praktik baik, dan tentunya di balik praktik baik itu adalah visi yang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Sigit meluangkan waktu pada kegiatan diskusi hari ini. Semoga kegiatan hari ini lancar. Terima kasih Pak Sigit. Ya. Selanjutnya adalah saya beri kesempatan kepada CGB untuk memimpin jalannya diskusi dan menggerakkan Bapak Ibu terkait dengan materi diskusi cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kepada Ibu Saidah, disilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ahmad Sigit Suyani selaku Kepala SMKN 1 Pasuruan, Bapak Erwin selaku wakil SMKN 1 Pasuruan, Ibu Agung Budiartati, pendamping praktek saya, Ibu Kartika, komplis saya, dan teman-teman sejawat yang sangat saya hormati. Perkenankan saya pada hari ini untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kita nanti akan berdiskusi. Saya sangat berharap ada masukan-masukan dari Bapak Ibu semua. Tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Pak Sigit tadi yang mungkin tidak terbahas di CGB. Di CGB juga luar biasa karena posisi Bu Agung ya. Jikalau aku berdiri di pantai Rio, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Rio itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia.
Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Saya kebetulan suka sekali sastra Bu Agung, tapi jurusannya kimia. Jadi kalau ada yang seperti ini, saya merasa kembali ke masa lalu. Kalau jadi guru sudah jarang sekali bervisi. Oke, saya awali dengan visi ya. Kita tadi akan diskusi visi. Kita mengingat kembali visi, salah satu tokoh yang saya rasa sangat kita kenal bersama, Gajah Mada. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang istimewa. Pribadi yang istimewa, luar biasa. Di sekolah, kita mengutamakan menanamkan budi pekerti yang baik. Iya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa terlambat itu hal yang kurang baik. Terlambat itu hal yang kurang baik. Kita warga sekolah ini yakin untuk bisa memiliki akhlak yang baik. Ya. Ini akan sulit dicapai kalau kita berjalannya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama, insya Allah SMK. Ya. Inovatif, kolaboratif, mandiri, berkebinekaan global dan berbudaya lingkungan. Itu tadi kayaknya sudah ada koreksi ya. Berakhlak mulia itu hanya hasil dari apa? Hasil dari takwa. Jadi yang lebih tinggi dari berakhlak mulia adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin nanti akan saya revisi dan melihat tantangan-hambatan ke depan. Analisis SWOT-nya tentu sudah dilakukan ketika orang membuat visi. Kalau dilihat dari visi, lepas dari debatable tadi, sebenarnya visi SMK kita itu untuk zamannya itu sudah bagus. Tapi karena sekarang ada profil belajar Pancasila, memang perlu ditambahkan, terutama tentang berkebinekaan global itu. Karena sementara yang kita lihat kebinekaan itu kan kebinekaan khas Indonesia, sedangkan kita sekarang tidak bisa menutup dari apa yang ada di luar, sehingga kemungkinan visi yang disampaikan Bu Saidah bisa saja nanti kita telurkan atau kita usulkan menjadi visi sekolah apabila memang trennya hari ini memang diharuskan kita sudah ke sana. Untuk yang lain sebenarnya di pelajar Pancasila sudah tercakup ya, untuk bernalar kritis, mandiri itu. Jabarkan rencana, dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi prakarsa beban saya adalah tadi melaksanakan pembelajaran yang sangat sekali ya. Kemudian bisa digunakan untuk media tanam, kemudian cantik dan unik. Karena saya ini tidak ada yang jual ya, tapi di Shopee ada sekarang. Jadi bisa seperti ini kain pecah, lalu bisa diolah yang pandai menjahit, bisa dibuat seperti ini. Kemudian ini sisa-sisa kayu Pasuruan ini kota yang luar biasa, mebelnya terkenal di mana-mana. Ada interdisiplin ilmu sehingga masukannya, cara berpikirnya bisa lebih lengkap. Saya kepinginnya membuat komunitas pecinta lingkungan. Kalau dulu kita punya kader cinta lingkungan itu anggotanya siswa-siswa, kemudian ada KCL dari guru-guru. Nah, sekarang saya ingin menghidupkan kembali komunitas pecinta lingkungan yang anggotanya
guru-guru. Nanti mungkin juga bisa kita ambil dari siswa yang anggotanya siswa. Itu hal yang ingin saya terapkan ya, sesuai dengan visi yang saya ambil, pembelajaran yang kreatif dan pecinta lingkungan. Selaras juga dengan keinginan Bapak Ibu. Ada yang ingin menyampaikan? Bu Ate? Monggo. Kalau saya ingin buat komunitas pecinta lingkungan, karena saya yakin sebetulnya teman-teman di SMK ini pecinta lingkungan, sangat perhatian dengan kebersihan, sangat perhatian dengan sampah. Ini saya buatnya barangkali malam ini, monggo. Yang terdapat di lingkungan itu juga menyumbang bencana yang sering sekali terjadi di Pasuruan ya, banjir seperti itu. Selain karena memang kita lokasinya ada di pesisir, banjir kiriman, ketidaklancaran drainase yang diakibatkan oleh sampah yang menumpuk itu juga menyumbang peran yang besar dalam bencana. Jadi kalau misalnya digiatkan kelompok pencinta lingkungan dalam membuat kerajinan seperti ini dari limbah yang seperti disampaikan Bunda tadi, tidak membuat limbah dalam wujud baru yang artinya harus cantik, memiliki nilai jual, itu bisa mengurangi volume limbah yang ada di lingkungan, yang diharapkan nanti dampak panjangnya juga mengurangi banjir yang terjadi. Terima kasih Mbak Andre, luar biasa ya. Yang kita tahu juga siswa kita tuh sebenarnya suka sekali dengan kegiatan praktik dibandingkan hanya teori di kelas gitu ya. Dan mereka itu juga punya potensi untuk diarahkan, energinya diarahkan untuk lebih ke arah mencintai lingkungan dengan praktek nyata. Entah mereka harus membuat kreasi yang harus mereka bisa jual kembali, atau mereka dengan menghias kelasnya dengan mengolah limbah kembali. Intinya itu kegiatan yang sangat luar biasa dan yang pasti kami siap untuk mendukung. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin saya tidak bisa panggil satu-satu, tapi saya insya Allah bisa mendengarkan hati Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk hari ini saya. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Ibu Saidah sebagai calon guru penggerak. Mari kita beri aplaus Bapak Ibu. Bapak Ibu, baiklah, harapannya adalah diskusi kali ini terkait dengan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang bukan hanya sekedar diskusi yang top kosong yang bunyinya, tapi mari kita wujudkan bahwa visi dan warga sekolah tersebut adalah visi yang berpihak pada murid. Kami yakin bahwa SMKN Negeri 1 Kota Pasuruan memiliki guru-guru yang hebat, guru-guru yang handal, dan juga murid-murid yang hebat, dan juga murid-murid yang handal. Dan tentunya semua adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan murid, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang terhormat, kiranya cukup kegiatan diskusi kita hari ini. Semoga kegiatan kita bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Agung, alhamdulillah diskusi hari ini sudah selesai. Saya senang sekali sih, teman-teman sepertinya antusias gitu ya. Kemudian diskusi dengan orang-orang dewasa itu mungkin ada enaknya, ada enggaknya gitu ya. Ada enaknya itu mereka sudah punya pola pikir yang maju, yang luas. Tidak enaknya mungkin kita harus pandai-pandai menempatkan diri agar mereka tidak merasa digurui, agar mereka tidak merasa pokoknya mereka merasa dianggap berperan gitu. Iya. Saya lihat tadi memang lumayan aktif ya. Rupanya Bapak Ibu yang hadir ketika itu juga antusias untuk analisis ya. Analisis terkait dengan visi sekolah yang diselaraskan dengan visi calon guru penggerak. Dan ternyata pada awal kegiatan tadi saya lihat kepala sekolah juga luar biasa, welcome ya. Welcome luar biasa, bahkan untuk membedah ataupun merevisi
visi sekolah yang tidak sejalan dan tidak sejalan dengan keberpihakan terhadap murid, welcome, disilakan. Kalau memang hasil pada hari ini terkait dengan analisis visi sekolah itu kurang sesuai dengan perkembangan zaman, diperkenankan untuk diubah. Dan ternyata yang saya amat menarik ya, tiap jurusan ada visinya Bu Ida ya. Tiap jurusan ada visi, sekolah ada visi, masing-masing guru terutama CGP ini juga punya visi. Namun yang perlu diperhatikan adalah keselarasan. Oh iya benar Bu. Keselarasan. Jadi visi itu tidak bentrok di dalam satu sekolah, namun visi itu sejalan dan ada benang merahnya dan saling menguatkan. Ya, saling menguatkan ya. Intinya kan anak didik ya. Iya. Nah, itu intinya itu. Jadi kita nggak usah terlalu berkutat bersitegang untuk mempertahankan ini visi saya yang harus dimunculkan. Ini visi ini yang harus dimunculkan. Namun tadi kan sudah duduk bersama ya. Iya. Ya luar biasa tadi sampai teman-teman. Iya. Sepertinya pendampingan yang kedua kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Oh gitu ya. Yang penting satu, semangat Bu Ida harus tetap dijaga ya. Motivasi masih harus tetap dijaga meskipun saya lihat Bu Ida ini orang yang sibuk. Ya, yang sibuk iya. Perlu manajemen waktu yang baik agar kegiatan sekolah jalan, kegiatan CGP-nya juga berjalan. Mudah-mudahan sukses dan tetap semangat selalu Bu Ida ya. Ya, terima kasih banyak Bu Agung ya. Jangan bosan-bosan ngasih masukan biar saya bisa lebih maju lagi. Iya.